Yang pergi bukan akhir dari semuanya. Kalau kalian pikir part yang kemarin sudah selesai, kalian salah. Malam itu, mereka juga mikir gitu. Setelah kejadian aneh yang dialamin Mang Ujang, akhirnya diputusin buat manggil orang pintar. Semua berharap ini bisa jadi akhir dari teror itu. Tapi, yang mereka nggak tahu, malam itu bukan cuman pengusiran. Malam itu awal dari sesuatu yang lebih besar. Jika kamu sedang sendirian, sebaiknya matikan video ini sekarang. Karena ada cerita yang tidak suka untuk diceritakan. Beberapa orang yang mendengar kisah ini mengaku tidak lagi sendirian di malam hari. Dan yang paling menyeramkan, terkadang mereka ikut mendengarkan bersama kita. Selamat datang di cerita horor paling gelap. Malam itu, ritual dilakukan. Semua lampu dimatiin. Cuman ada lilin di tengah kamar. Mang Ujang dibaringin. Orang pintar mulai baca doa. Pelan, tapi nadanya berat banget. Kayak bukan cuman buat manusia. Awalnya gak ada apa-apa. Semua lancar. Sampai tiba-tiba angin masuk kenceng. Padahal jendela tertutup. Lilin bergoyang, dan suasana langsung berubah. Berat, sesak, dan dari pojok kamar, sesuatu mulai kelihatan. Sosok itu muncul lagi. Tapi sekarang jelas, lebih jelas, lebih pekat, dan lebih dekat dari sebelumnya. Dia berdiri tepat di belakang Mang Ujang. Kayak lagi nunggu. Orang pintar itu langsung teriak, "Balik, balik ke asalna, balik." Sosok itu gak gerak, cuman pelan-pelan kepalanya miring, ngeliat ke arah orang pintar itu, dan dia senyum. Senyum yang gak punya rasa. Tiba-tiba Mang Ujang kejang-kejang, keras banget, mulutnya kebuka. Dan dari situ keluar lagi paku, rambut, tanah, lebih banyak dari sebelumnya. Orang pintar itu langsung maju. Tangannya kayak narik sesuatu dari arah perut Mang Ujang. Padahal gak kelihatan apa-apa, tapi jelas dia lagi lawan sesuatu. Tiba-tiba brak, lemari kebuka sendiri. Angin berhenti, lilin hampir mati. Dan dalam 1 detik, sosok itu hilang. Mang Ujang pingsan, semua hening. Besok paginya, dia bangun, lemah, tapi sadar. Dan untuk pertama kalinya, dia bilang, udah gak ada. Hari-hari berikutnya, dia sembuh. Pelan-pelan kembali normal. Gak ada lagi penampakan, gak ada lagi muntah aneh. Seolah semuanya selesai. Tapi sebelum pergi, orang pintar itu bilang satu hal. Yang saya usir cuman yang nempel, bukan yang ngirim. Dan bener aja, beberapa minggu kemudian, tetangga sebelah rumahnya tiba-tiba sakit. Gejalanya sama, perutnya nyeri, mimpi buruk, dan tiap malam dia selalu bilang, di pojok kamar ada yang berdiri. Setelah kejadian Mang Ujang, semua orang di kampung mulai resah. Apalagi sekarang korbannya pindah. Tetangganya sendiri, namanya Pak Dedi. Di situ orang-orang mulai mikir, ini bukan kebetulan. Ini target ya, satu kampung. Atau ada sesuatu yang belum selesai dari sebelumnya. Akhirnya, orang pintar yang dulu dipanggil
didatengin lagi. Kali ini suasananya beda. Dia langsung bilang, ini bukan nyasar, ini dipindahin. Semua langsung diam. Dipindahin gimana maksudnya? Orang pintar itu jawab, yang pertama gagal, jadi dia cari korban lain. Tapi yang bikin semua makin tegang, dia nambah satu kalimat. Dan yang ngirim masih orang yang sama. Sejak itu, orang-orang mulai saling curiga. Karena kalau pelakunya orang luar, harusnya udah selesai. Tapi ini kayak ada yang tinggal di dekat mereka. Mang Ujang yang udah mulai sehat, akhirnya ingat sesuatu. Sebelum dia sakit, dia sempat ribut kecil. Bukan sama orang jauh, tapi sama tetangganya sendiri. Namanya Mang Arman. Masalahnya sepele. Tanah, batas kebun, cuman beda beberapa meter, tapi jadi ribut. Dan sejak itu, Mang Arman berubah lebih diam. Jarang nongkrong. Kalau ketemu, tatapannya selalu aneh. Awalnya gak ada yang mikir ke situ. Tapi setelah kejadian ini, semuanya mulai nyambung. Akhirnya orang pintar itu mutusin buat ngecek. Bukan secara langsung, tapi lewat ritual kecil. Malam itu dia duduk di tengah ruangan, baca doa pelan. Dan tiba-tiba dia berhenti. Matanya kebuka, langsung nengok ke satu arah, ke arah rumahnya Mang Arman. Dia cuman bilang satu kalimat, bener. Dari situ, jangan lupa subscribe karena cerita horor berikutnya akan lebih menyeramkan dan selalu menghantui di sekelilingmu. Sampai jumpa.